Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama saya Denny Firmansyah, Audio Jungle. CGP Angkatan 10 SMK Pasundan Malangbong, Kabupaten Garut tahun 2024. Dengan Ibu Fasilitator Ibu Upia Nuraini dan Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Maesa Supar. Audio Jungle. Audio Jungle. Di mana di wawancara pertama saya akan mewawancarai Audio Jungle. Kepala SMK Pasundan Malangbong yaitu Ibu Lutfi Lintang Karahinan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan Dewan Guru, kemudian menyimpulkan permasalahan kasus yang terjadi. Perbedaannya adalah kalau bujukan moral sudah jelas benar dan salahnya. Dengan demikian, ketika berhadapan dengan bujukan moral saya dengan mudah memutuskan suatu permasalahan. Sedangkan dilema etika, suatu keadaan di mana ketika dihadapkan pada dua situasi namun keduanya benar dalam mengambil suatu keputusan. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang saya lakukan adalah tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Karena untuk kasus dilema etika bagian tersulitnya adalah mengambil keputusan. Saya selalu memikirkan, keputusan yang mana yang lebih memberikan manfaat, bagaimana dampak ke depannya, untuk siapa, perorangan atau banyak orang. Lalu pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah melakukan berbagai pertimbangan agar dapat memilih keputusan yang lebih kecil mudaratnya namun lebih besar manfaatnya dan saya selalu mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif adalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan fakta yang ada dan tentunya dengan jalan musyawarah dengan semua stakeholder. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah memberikan pengertian kepada sebagian orang yang tidak sejalan dengan apa yang diputuskan. Karena ketika kita mengambil keputusan mungkin saja, ada yang tidak menerima sepenuhnya dengan apa yang telah diputuskan. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika, namun perlu segera diselesaikan. Lalu, pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada, yaitu semua warga sekolah termasuk orang tua jika memungkinkan terlibat dalam mengambil keputusan. Pertanyaan kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat adalah tidak mudah untuk memutuskan suatu kasus dilema etika.
Namun dengan jalan musyawarah sepelik apapun kasusnya, insya Allah bisa diselesaikan. Selanjutnya, wawancara kedua adalah Ibu Kepala SMP Pasuruan Malangbong, yaitu Ibu Ani Feriani. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf Bu, saya mengganggu jadwal Ibu dalam tugas sebagai kepala sekolah. Di sini saya Denny Firmansyah dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dilema yang ada di sekolah, Ibu. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baik, Pak Denny, kasus dilema etika muncul ketika dua nilai yang sama-sama itu benar muncul. Dua nilai ini sering berbenturan ketika hendak mengambil keputusan. Misalnya kasus yang pernah saya hadapi adalah permasalahan dari guru honorer. Ada guru honorer yang memegang kelas namun memiliki tingkat kehadiran yang kurang. Setelah ditelusuri, ternyata guru yang bersangkutan tersebut mengajar tidak hanya di satu sekolah, namun dia juga mengajar di salah satu sekolah swasta. Alasannya mungkin dilematis bagi kami selaku kepala sekolah terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh guru honorer tersebut. Tiada lain dan tiada bukan hal tersebut mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara bagi kami seorang kepala sekolah, hal tersebut itu adalah sebuah kewajaran dan tidak mungkin jika sekolah bisa memenuhi kesejahteraan guru tersebut, maka guru tersebut juga tidak akan memilih untuk mengajar di tempat lain. Makanya kebijakan dari kami tetap ada sebuah rasa perikemanusiaan dalam menghadapi hal tersebut. Namun tetap kita juga harus berpacu terhadap aturan dan kaidah dalam pelaksanaan KBM dan PBM yang berlaku di sekolah tersebut, karena ada aturan, kemudian ada tata tertib yang berlaku. Tapi juga hal ini sering kami bicarakan dengan rekan-rekan sejawat kami bahwa hal ini merupakan permasalahan yang pelik. Kalau untuk rujukan moral sudah jelas ada dua hal yang bertentangan, namun satu sisi hanya benar dan satu sisi hanya juga mungkin salah. Dan saya pernah berbicara dengan beberapa guru honorer membicarakan hal tersebut. Pada akhirnya saya mengkonfirmasi kepada mereka agar semaksimal mungkin bisa menyeimbangkan antara tugas dan kewajibannya, kemudian haknya, kemudian kebutuhan hidupnya. Karena itu adalah dilema etika yang juga merupakan tuntutan kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, terus yang kedua Bu, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Yang pertama pasti saya akan berbicara dengan beberapa unsur atau pihak terkait rekan saya yang mungkin selama ini mendampingi saya dalam jabatan struktural. Ada Pak Kasep, kemudian ada sebelum jauh ke komite saya berbicara dulu dengan Pak Kasep bagaimana cara menyikapinya. Kemudian
melibatkan tapi semua guru, karena masalah ini bukan hanya masalah satu orang guru. Ya, baik Bu. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Sebelum saya melaksanakan sebuah musyawarah, saya terlebih dahulu akan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, kemudian aduan-aduan, curhatan-curhatan dari guru-guru tersebut. Baik Bu. Terus yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pastinya kita tidak membiarkan masalah tersebut menjadi panjang dan berlarut-larut. Kemudian kita mencari fakta, mencari informasi, kemudian kita mempertimbangkan dampaknya ke depannya. Kemudian setelah 3 hal tersebut kita lakukan, maka kita Baik Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin dari sebuah keputusan akan berakibat atau berdampak ya dari keputusan yang diambil, tapi keputusan yang diambil itu memang untuk yang terbaik ke depannya sebagai upaya untuk pencegahan agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi lagi atau paling tidak bisa diminimalisir untuk kejadiannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau misalkan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Kita tidak memiliki jadwal berstruktur untuk menangani hal tersebut. Kita akan melakukan penyelesaian lebih cepat, akan lebih baik. Baik, terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada tentunya. Rekan saya yang tadi saya sampaikan di ungkapan saya yang tadi, yaitu di rekan-rekan Mapolsek yang mungkin akan lebih sering berdekatan bersinggungan dengan aktivitas saya sehari-hari. Itu yang terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, perlu adanya tindakan yang efektif agar kasus serupa tidak dialami lagi, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya baik Bu, jawaban Ibu sungguh sangat menginspirasi bagi saya, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi para CGP lain dan para kepala sekolah lain. Semoga Ibu sebagai kepala sekolah SMP Pasundan Malangbong dapat terus membina musyawarah yang baik dalam menyelesaikan dilema etika di sekolah ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Sekian Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.